Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah ingin mengikuti perkuliahan hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang rebranding. Salah satu dari konsep utama branding adalah rebranding. Kenapa sih harus ada rebranding? Apa sih faktor-faktor untuk melakukan rebranding itu? Bagaimana caranya melakukan rebranding itu? Dan sebaik apa hasil yang bisa kita dapatkan dari rebranding itu? Hasil apa? Citra positif. Karena ingat, tujuan dari seorang public relations dalam melakukan rebranding harus tetap pada tujuan utama PR, yaitu menciptakan citra positif bagi organisasinya, bagi lembaganya, bagi perusahaannya. Nah, citra positif itulah yang akan dan harus menjadi tujuan utama dari rebranding yang kita lakukan. Ya, coba kita lihat. Rebranding. Rebranding adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk merubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi lebih baik dengan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan. Ingat ya, bahwa rebranding itu bukan usaha yang dilakukan untuk merubah total sebuah brand atau memperbaharui sebuah brand. Agar apa? Agar menjadi lebih baik dengan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan. Artinya, dalam melakukan rebranding, kita tetap harus menginduk tujuan utama perusahaan itu kan apa sih? Jangan sampai dengan rebranding yang kita lakukan malah keluar dari tujuan perusahaan. Ya, contohnya perusahaan kita itu dari awal tujuannya menjadi pelopor minuman air putih bermineral tinggi misalnya. Kita malah buat rebranding yang akhirnya menimbulkan citra yang berlainan dengan itu. Itu yang tidak diharapkan. Jadi ingat, dalam melakukan rebranding, kita harus melihat dulu tujuan perusahaannya. Atau perusahaan itu ternyata lewat research yang kita lakukan. Oh, brandnya salah nih, tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Makanya dirubah total, diperbaharui total brandnya agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Bisa dan banyak terjadi. Atau sebagian memperbaharui, gitu kan? Jadi kita sebagai seorang public relations harus dapat melihat dulu tujuan perusahaan kita itu apa. Baru di situ kita bisa menentukan konsep rebranding yang bisa dan harus cocok dengan tujuan perusahaan. Ya, rebranding sebagai sebuah perubahan merek seringkali identik dengan perubahan logo ataupun lambang sebuah merek. Dalam masyarakat, di mana kesan visual lebih ditekankan, maka perubahan visual akan menjadi salah satu pertanda utama terjadi sebuah perubahan dalam merek. Ya. Dengan kata lain, ketika melakukan rebranding, maka yang berubah ialah nilai-nilai dalam merek itu sendiri.
Ya, jadi dalam melakukan rebranding itu yang ditekankan pasti visualnya dulu. Kenapa sih visualnya dulu? Karena yang mudah terlihat penampakannya adalah visualnya. Entah itu berubah gambarnya, berubah warnanya, berubah tulisannya, berubah bentuk logonya, berubah backgroundnya. Karena hal visual itu sangat menarik perhatian. Coba aja Anda sendiri juga. Misalnya ada satu kelompok pakai baju biru semua. Tiba-tiba ada satu orang masuk ke kelompok itu dengan baju pink. Ketika ditanya oleh orang di luar kelompok itu bilang, mana yang berbeda di kelompok itu? Oh, itu ada satu pakai baju pink. Ya, jadi rebranding itu juga dilakukan untuk apa? Untuk menjadi pembeda. Makanya banyak perusahaan melakukan rebranding itu mungkin karena brand perusahaannya sudah menjadi general, akhirnya mereka merebranding agar mereka berbeda. Dengan apa? Dengan tanda-tanda visual yang mereka rubah. Bisa merubah mereka, konsep brandnya dirubah, logo mereka dirubah, atau warnanya mungkin diperbaharui. Banyak kan? Banyak. Banyak yang dia hanya merubah warna logonya saja. Misalnya dari warnanya kuning jadi warna putih. Dari warna merah mungkin jadi warna hijau. Contohnya gini, di logo itu ada tulisannya. Nah, tulisannya dirubah nih warnanya nih. Karena biar lebih mencolok lagi. Karena tidak sesuai ternyata warna yang dulu itu digunakan dengan tujuan perusahaan sekarang. Dirubahlah, disesuaikanlah warnanya dengan warna perusahaan. Tapi logonya tetap, karena logonya itu sudah tervisualkan, sudah dikenal oleh banyak orang. Bisa, bisa terjadi. Dan banyak terjadi seperti itu. Atau ternyata sudah ganti logo saja karena memang logo yang sudah kita miliki atau brand ya, brand yang kita miliki bukan hanya logo itu sudah usang. Dibuatlah brand yang lebih menarik. Kenapa sih logo? Karena logo itu lebih terlihat. Hal pertama yang Anda pikirkan tentang handphone smart pasti logonya dulu. Anda gak akan lihat ingat tulisannya, tapi pasti logonya dulu. Oh, saya pengen HP yang logonya ini. Kenapa? Karena itu sudah tervisualkan dengan baik. Oleh karena itu, dalam rebranding, Anda harus bisa menciptakan brand yang tervisualkan dengan baik sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Ya, karena apa? Karena ketika melakukan rebranding maka berubahlah nilai-nilai dalam merek itu sendiri. Berubahnya harus ke arah yang positif. Jangan sampai Anda merebranding sebuah logo, sebuah brand perusahaan, malah memberikan nilai-nilai jelek untuk perusahaan itu. Nilai-nilai dari logo itu bisa meningkat jauh lebih baik karena Anda melakukan rebranding dengan baik. Karena dalam rebranding, Anda harus memikirkan di awal adalah tujuan perusahaan. Dan sebagai public relations, Anda harus menjawab tujuan perusahaan. Apalagi tujuan dari public relations itu sendiri adalah menciptakan citra positif. Dan saya yakin tidak ada perusahaan yang ingin dipandang negatif. Pasti semua perusahaan ingin dipandang positif. Semua lembaga pun pasti ingin dipandang positif. Begitupun dengan organisasi pasti ingin dipandang positif. Ya, lanjut. Rebranding menurut Muzerek dan Damkin yaitu menciptakan suatu nama yang baru, istilah, simbol, desain,
atau suatu kombinasi kesemuanya untuk satu brand yang tidak dapat dipungkiri dengan tujuan dari mengembangkan diferensiasi posisi di dalam pikiran dari stakeholder dan pesaing. Dari kalimat menciptakan sesuatu yang baru, tersirat bahwa dalam menciptakan atau membuat sebuah nama baru, sebuah perusahaan harus mengulangi lagi langkah tersebut. Ya. Rebranding menciptakan nilai yang baru. Nilai yang baru itu tetap harus dari awal lagi. Dimasukkan ke dalam pemikiran stakeholdernya. Bahkan pesaingnya. Dalam bisnis, pesaing kita harus tahu, oh kita tuh beda loh. Kompetitor kita harus tahu, kita tuh beda. Dan pembeda inilah yang akan menjadi nilai lebih untuk konsumen. Pembeda ini nanti yang akan membuat konsumen memilih kita daripada yang lain. Yang namanya merubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, meskipun itu hanya ganti warna, itu tetap memulai dari awal. Dari awal mana? Apanya, Pak? Dari awal menciptakan nilainya. Anda kan tadi merubah nih, sudah ganti warna, pasti ganti filosofis. Udah ganti filosofis, itu pasti tujuan. Nah, tujuan itu harus dikomunikasikan lagi kepada konsumen kita, kepada stakeholder kita, kepada para kompetitor kita, bahwa nih kita punya tujuan baru, lebih baik, lebih bagus, lebih hebat dari yang kemarin. Kita berbeda dari yang kemarin. Nah, tujuan dari rebranding itu adalah untuk menciptakan kekuatan dari brand yang kita miliki. Jadi, Anda sebagai seorang public relations nantinya harus dapat menciptakan nilai-nilai yang baik. Dan dalam membuat nilai yang baik itu, Anda harus memulai dari awal. Jadi nggak mudah tuh kayak udah ganti aja brandnya langsung booming. Tidak begitu. Tetap Anda harus lewat fase lagi strategi brandingnya. Dari awal, komunikasikan dengan baik dan terus-menerus. Sehingga brand yang baru memiliki nilai yang baru, dan nilai baru ini harus lebih baik dari yang kemarin nilainya. Bahkan banyak stakeholder yang lebih memilih brand Anda. Itu yang diharapkan dari rebranding. Dan untuk memulai sesuatu yang baru itu sangat butuh strategi yang baik. Karena ranah dari kegiatan branding adalah ranah strategi. Tidak asal-asalan. Kenapa? Karena bagi perusahaan-perusahaan besar, apa yang dilakukannya harus dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Artinya harus diukur, harus bisa diukur. Nah, keberhasilan seorang public relations dalam menciptakan pengukuran itulah yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi ketika Anda membuat rebranding, Anda harus bisa mengukur, oke, rebranding ini sudah dibuat, nanti akan seperti apa. Tujuannya harus melebihi tujuan perusahaan sebelum brand ini Anda gunakan. Anda sudah bisa mengukur dulu. Makanya ini karena strategi rebranding ini. Anda harus benar-benar melakukan research. Perlukah brand ini diganti? Perlukah brand ini diperbaharui? Apa dampaknya nanti? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara menciptakan nilai-nilainya? Apa yang harus dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai itu di mata para stakeholder?
bagaimana brand yang dirubah ini dapat bertahan dan lebih baik dari yang kemarin. Dan Anda juga harus meresearch dengan sangat teliti. Karena tanpa data dan fakta yang valid, Anda tidak akan bisa bergerak dengan baik. Karena konsep dasar dari strategi adalah melihat evaluasi. Dari evaluasi itulah kita bisa mengetahui kesalahan kita di mana kemarin ya. Kita perbaiki. Jadi, sebelum Anda menciptakan sebuah strategi, lihat dulu yang sudah pernah terjadi. Perbaiki yang bisa Anda perbaiki. Karena konsep strategi itu menghindari kesalahan yang mungkin nanti akan terjadi dari evaluasi yang sudah pernah ada. Tapi kan ini baru. Kita perusahaan baru punya brand. Kami kan konsepnya branding, rebranding. Rebranding itu Anda sudah punya brand. Dan brand Anda sudah ada evaluasinya. Dari evaluasi itu Anda bisa belajar juga. Anda melakukan research yang luar biasa. Anda belajar kombinasikan itu semua untuk menciptakan strategi yang baik yang sesuai dengan segmentasi dari perusahaan Anda, yang sesuai dengan dari tujuan perusahaan Anda, yang sesuai dari nilai-nilai yang ingin Anda buat dengan nilai-nilai yang Anda ingin ciptakan. Untuk siapa? Untuk perusahaan Anda, agar citra positif untuk perusahaan Anda tercipta dengan baik. Memang, meskipun dengan perkembangan teknologi yang sangat baik, sangat maju, sangat cepat, bahkan aplikasi dan teknologi media sosial itu sangat luar biasa cepatnya, ternyata tidak semudah itu menciptakan brand, memperkuat brand, apalagi merubah sebuah brand. Tanpa konsep strategi yang baik, Anda hanya akan sia-sia melakukannya. Ingat baik-baik, setiap kegiatan yang Anda lakukan untuk meningkatkan brand itu harus memiliki alasan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Bukan, wah keren tuh, nah udah, lagi booming nih sekarang, event musik, udah kita buat event musik aja. Padahal perusahaan Anda perusahaan farmasi misalnya. Berbeda kan? Udahlah, kita undang aja beauty vlogger. Yang lagi booming tuh beauty vlogger. Yang menjadi brand ambassador misalnya. Ada perusahaan Anda, perusahaan otomotif. Kecuali kalau memang produk Anda punya hubungannya dengan beauty vlogger itu ya boleh. Ternyata perusahaan otomotif, bahkan mesin. Terus hubungannya dengan beauty apa? Konsep beauty-nya berbeda, maknanya berbeda. Makanya Anda harus masukkan research. Siapa kira-kira ya yang sesuai dengan perusahaan otomotif saya yang bisa branding, ikut membranding perusahaan saya yang setelah merebranding ini. Jadi bukan hanya ikut-ikutan aja. Kenapa seperti itu? Karena ingat tadi saya bilang, Anda harus bisa mengukur kegiatan yang Anda lakukan. Ukuran inilah nanti yang menjadi dasar Anda melakukan evaluasi selanjutnya. Dan pengukuran inilah yang menjadi evaluasi bagi Anda dalam bekerja. Anda bisa meningkat menjadi lebih baik karena ada evaluasi kan? Ya, jangan bukan egois. Anda itu terbaik tanpa adanya evaluasi. Kita ini manusia, pasti melakukan kesalahan, tapi kita bisa meminimalisir kesalahan yang ada dengan kesalahan yang kita evaluasi. Nah, itu pentingnya evaluasi. Kalau dalam bahasa Pancasilanya, ya sejarah. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Karena kita biar tahu kesalahan di masa lalu itu seperti apa, agar kita tidak mengulanginya. Tapi anak-anak sekarang itu malas belajar sejarah. Saya juga yakin berapa banyak sih orang dari Anda menciptakan strategi dari evaluasi.
Padahal evaluasi itu adalah sejarah. Anda harus memahami evaluasinya dulu. Pahami tuh kelebihan kekurangannya apa waktu itu. Kekurangannya kita perbaiki, kelebihannya kita pertahankan. Jangan main buat sesuatu yang tidak sesuai dengan itu. Waduh, saya Anda sebagai seorang PR. Ya, ingat baik-baik ya. Kemudian, faktor-faktor penyebab rebranding. Pertama adalah alasan finansial. Perusahaan secara finansial melakukan reorganisasi dan sebuah identitas baru diperlukan untuk hal itu. Ya, jadi pertama adalah masalah finansial. Kedua, adanya kepemimpinan baru. Untuk mengiringi awal-awal kepemimpinannya, biasanya mereka ingin tanda atau simbolnya sendiri di perusahaan yang dipimpinnya. Maka dilakukanlah rebranding. Yang tadi asalnya finansial, karena mungkin perusahaan itu sedang mengalami kekurangan pemasukan atau bagaimana, atau untuk meningkatkan mungkin penjualan dia melakukan rebranding. Yang satu lagi adalah tentang kepemimpinan. Biasanya kalau udah ganti pemimpin, ganti simbol, ganti tanda, itu sudah lumrah. Atau mungkin ternyata dia tidak mau mengganti brandnya, tapi malah memperkuat brandnya itu dengan kepemimpinan. Jadi ingat tadi ya, ada yang mengganti total atau memperbaharui. Mengganti total bisa kayak gitu, wah, aku baru, aku pengen yang baru, aku pengen ada simbol aku di dalam brand perusahaan, dirubah. Tapi ada juga memperbaharui. Aku ingin nilai perusahaan yang ada ini lebih meningkat. Tapi yang meningkatnya sesuai dengan nilai yang aku miliki. Itu biasa. Bisa? Bisa. Itu bagian dari rebranding. Makanya nanti akan diarahkan oleh strategi kalian. Ketiga. Ketiga. Analisa prospektif pasar. Setelah sekian tahun perusahaan perlu menegaskan kembali targetnya dan merencanakan mengubah positioningnya pada area yang baru. Sehingga perlu citra yang baru pula untuk merefleksikan hal tersebut. Jadi perspektif pasar yang mau rebranding. Kenapa? Karena zaman itu berkembang. Kita tidak bisa menggunakan strategi itu aja. Karena strategi itu harus berdasarkan segmentasi dari perkembangan zaman. Ya, kondisinya seperti apa sekarang, strateginya harus diperbaharui. Kalau bukan brandnya yang dirubah, jadi ganti nilai-nilainya. Diperbaharui nilai-nilainya. Itu bagian dari rebranding. Diperbaharui nilai-nilainya berdasarkan perspektif pasar yang baru. Kenapa harus sesuaikan itu? Karena manusia itu berubah. Dan perusahaan, lembaga, organisasi juga harus mengikuti perubahan itu. Mungkin brandnya tidak berubah, tapi mungkin produknya bertambah. Menyesuaikan dengan perspektif pasar itu. Tentu kalau sudah berubah, apalagi yang di luar itu nilainya harus ditambah. Dan itu harus dilakukan oleh public relations. Karena yang tadi dikatakan, Anda baru bisa melakukan itu ketika Anda sudah punya proyeksinya. Dari mana? Dari evaluasi yang Anda lakukan. Ya kan? Dari evaluasi yang Anda lakukan itu, Anda bisa menilai, oh saatnya kita berubah. Saatnya kita diperbaharui. Agar kita bisa terus meningkat dan terus berada dalam pasar. Bahkan kita bisa melebarkan sayap di segmentasi yang lain. Pentingnya evaluasi.
Yang keempat adalah merger. Beberapa perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang baru dengan nama yang baru. Dan ini sering juga terjadi. Ada perusahaan A, perusahaan B digabung, BAS. Jadi satu perusahaan besar. Mereka biasanya ganti logonya, ganti brandnya, warnanya diganti. Kita ingin terkenal dengan warna yang baru dong. Karena mereka sudah menjadi satu perusahaan yang berbeda. Biasanya kalau merger perusahaan itu akan diganti brandnya. Disesuaikan dengan konsep tujuan dari merger mereka. Mereka merger kan nggak, aku iseng merger, nggak mungkin kan. Pasti ada tujuannya kan. Dan itu disesuaikan dengan brand mereka. Tapi kan tadi bilang rebrand itu dari evaluasi. Iya, dari evaluasi. Evaluasi dua perusahaan ini. Dua perusahaan ini sudah punya evaluasi sendiri-sendiri, merger. Nah, evaluasi dua ini harus Anda mempertimbangkan dan membuat strategi yang baru untuk perusahaan yang baru. Kan tujuan mereka merger itu supaya mereka lebih besar lagi. Bukan malah mereka merger untuk menjadi lebih rendah lagi, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, strategi rebranding yang Anda lakukan harus menyesuaikan dengan tujuan perusahaan agar bisa menciptakan citra positif yang baik bagi perusahaan. Ya. Oke. Ada dua alasan mengapa perusahaan perlu melakukan rebranding. Pertama, proaktif rebranding. Kedua, reaktif rebranding. Proaktif rebranding. Proaktif rebranding adalah saat di mana perusahaan melihat ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan atau untuk menghindari potensi ancaman di masa depan. Proaktif rebranding bisa terjadi pada beberapa situasi berikut. Satu, perkiraan pertumbuhan ketika perusahaan sedang berusaha untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Perusahaan tersebut bisa saja melakukan rebranding pada produk dan jasanya menjadi satu brand yang solid. Rebranding seperti ini dilakukan ketika sebuah perusahaan ingin membangun kesan yang kuat pada brand di bisnis tersebut. Kemudian, jalur bisnis atau pasar yang baru. Ketika perusahaan memasuki jalur bisnis atau pasar yang baru yang tidak padu dengan identitas brand yang ada, perusahaan bisa saja mempertimbangkan untuk melakukan rebranding. Audiens baru perusahaan juga bisa saja melakukan rebranding jika ingin menarik perhatian audiens yang baru. Perusahaan yang menargetkan audiens orang tua akan melakukan ini untuk menarik perhatian remaja atau anak kecil. Relevansi perusahaan melakukan rebranding juga ketika brand mereka sudah tidak relevan lagi bagi konsumen. Misalnya ketika surat kabar cetak yang melakukan rebranding dengan turut menggunakan media online untuk penyebaran beritanya. Yang kedua adalah reactive rebranding. Reactive rebranding hadir sebagai reaksi dari kejadian yang mengharuskan brand tersebut untuk berganti, misalnya merger atau akuisisi. Ketika perusahaan mengalami merger atau akuisisi dengan perusahaan lain, biasanya perusahaan akan memutuskan untuk melakukan rebranding. Kedua adalah masalah hukum. Masalah hukum juga kerap menyebabkan perusahaan untuk melakukan rebranding. Ini dilakukan karena kepercayaan konsumen terhadap perusahaan menjadi semakin berkurang. Ketika ada pengaruh kompetitif terkadang, pengaruh kompetitor juga dapat menyebabkan brand menjadi tidak laku atau usang. Pada posisi ini, rebranding perlu dilakukan untuk kembali mendapatkan pijakan di pasar dan kekuatan untuk bersaing. Keempat adalah publisitas negatif. Ya, publisitas yang negatif secara terus-menerus juga dapat menyebabkan posisi brand di benak publik menjadi buruk.
Tingkat kepercayaan yang rendah akan berpengaruh pada tingkat penjualan. Di saat inilah perusahaan juga perlu melakukan rebranding. Ya, jadi banyak banget faktor yang dapat membuat rebranding ini terjadi. Masalah hukum, merger, atau ternyata brandnya sudah menjadi netral, atau mungkin berkurang kepercayaan konsumen terhadap brand tersebut, maka lakukan rebranding. Ya, ingat baik-baik, rebranding adalah ranah strategis. Anda harus bisa mengukur itu, membuat itu berdasarkan dari berbagai macam pengalaman, pengetahuan yang sudah ada dari evaluasi perusahaan itu untuk menciptakan strategi yang baik dan untuk tujuan perusahaan itu juga. Tujuannya adalah apa? Menciptakan citra positif di mata para konsumen, stakeholder, bahkan di mata para kompetitor Anda. Terima kasih telah mendengarkan perkuliahan hari ini. Tetap kerjakan kuis dan tugasnya. Kuis waktu 1 minggu, tugas 2 minggu. Kerjakan sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini untuk contoh perkuliahan, tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan pihak tertentu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.